down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini kita akan ngobrol sedikit seputar public speaking. Silahkan duduk manis dan siapkan cemilan kesukaan kalian buat nemenin video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau orang dalam suatu yang tertutup. Public speaking juga merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Di antaranya berbentuk lisan atau verbal, contohnya seperti berbicara, diskusi, presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk tulisan atau non-verbal, contohnya seperti surat, email, dan artikel. Selanjutnya berbentuk suara atau audio, contohnya seperti podcast, radio, dan voice note. Kemudian berbentuk gambar atau visual, contohnya seperti foto, video, dan infografik. Dan terakhir berbentuk simbol, contohnya itu seperti icon dan logo, kemudian gestur. Seperti tujuan komunikasi, public speaking juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak. Perlu kita ketahui bersama teman-teman, ada beberapa alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Yang pertama yaitu banyak orang yang sukses berawal dari good speaker. Gak bisa dipungkiri teman-teman, banyak orang-orang yang berhasil dalam karir atau bisnis mereka karena kemampuan berbicara yang baik. Mereka bisa menyampaikan ide, visi, dan misi mereka dengan efektif sehingga dapat mempengaruhi orang lain dan mencapai kesuksesan. Yang kedua yaitu peruntukan zaman dan teknologi. Lagi-lagi, di era modern ini, kemampuan berbicara di depan umum sangat dibutuhkan. Karena perkembangan teknologi yang pesat dan kemampuan berbicara yang baik, seseorang dapat menyampaikan informasi, ide, dan visi mereka melalui berbagai platform seperti media sosial, podcast, dan video conference. Yang ketiga, tuntutan profesi. Dalam banyak profesi, kemampuan berbicara di depan umum sangat dibutuhkan. Misalnya, seorang pengusaha harus dapat menyampaikan visi dan misi perusahaan mereka kepada investor, karyawan, dan pelanggan, atau seorang guru yang harus bisa menyampaikan materi pelajaran kepada siswa-siswi mereka. Dan yang terakhir, yaitu persaingan. Dalam dunia yang sangat kompetitif ini, kemampuan berbicara di depan umum dapat menjadi keunggulan yang signifikan. Dengan kemampuan berbicara yang baik, seseorang dapat membedakan diri mereka dari orang lain dan meningkatkan kesempatan mereka untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang jadi pertanyaannya kali ini, bagaimana kita bisa menjadi pembicara yang baik? Ada statement mengatakan seperti ini, kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Kira-kira ini fakta atau mitos ya? Ternyata ini mitos teman-teman, karena faktanya kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Karena kalaupun ada seseorang yang memiliki kemampuan berbicara dengan baik sejak kecil yang diturunkan oleh orang tua misalnya, gak bisa kita pungkiri semua kemampuan itu ada karena kebiasaan berbicara yang diajarkan oleh orang tuanya. Artinya di situ ada latihan dan praktek langsung yang dilakukan. Seperti itu. Kalau gitu berarti apa sih yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Jadi teman-teman, penyebab aslinya itu akibat dari berbagai rasa gugup dan takut yang berlebihan dalam diri kita. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu pertama, sering berlatih. Karena itu adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Dengan berlatih, kamu dapat memperbaiki teknik berbicara, mengurangi rasa gugup, dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, sering berdoa. Dengan berdoa, bisa membantu kamu untuk merasa lebih tenang dan percaya diri. Dan dengan berdoa juga, kamu bisa meminta bantuan dan kekuatan untuk mengatasi rasa gugup dan takut itu. Dan ingat, kenali diri kamu. Sebelum berbicara di depan umum, kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Ini termasuk memahami kelebihan dan kekurangan kamu, serta mengetahui apa yang ingin kamu sampaikan. Kemudian kenali audiens. Kamu harus memahami siapa audiens kamu dan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, kamu bisa menyampaikan pesan yang relevan dan menarik bagi mereka. Terakhir yaitu kenali materinya.
Kamu harus memahami materi yang akan kamu sampaikan, di antaranya memahami fakta, data, dan konsep terkait topik yang kamu sampaikan. Agar presentasi kamu berjalan dengan lancar, aku mau kasih tips presentasi yang baik. Pertama, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Sebelum kamu presentasi, kamu bisa baca-baca ulang tentang materi yang akan kamu sampaikan. Kemudian yang kedua, bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Ambil dari pengalaman-pengalaman baik ataupun buruk kamu. Evaluasi diri kamu agar di presentasi selanjutnya bisa tampil dengan perfect. Yang ketiga yaitu, pada saat presentasi harus melakukan kontak mata, body language, bahasa, intonasi, penyampaian, dan joke. Berlatih terlebih dahulu sebelum tampil presentasi. Bisa menggunakan cermin ataupun dengan teman kalian. Lihat gestur tubuh dan kontak mata yang kamu lakukan. Sudah pas atau masih kurang? Kemudian atur bahasa yang digunakan, sesuaikan dengan audiens, dan jangan lupa gunakan intonasi penyampaian yang pas juga ya. Terakhir, selipkan jokes yang bisa menghibur audiens agar tidak terlalu bosan dengan materi. Dan berinteraksi dengan audiens, kemudian jangan lupa membuat PPT yang benar dan menarik. Berikan kesempatan sesi tanya jawab agar audiens merasa dianggap keberadaannya. Dan terakhir, berikan kesimpulan yang menarik dari materi yang sudah kamu sampaikan. Selanjutnya, ada dua hal yang tidak boleh dibicarakan ketika public speaking atau presentasi. Yang pertama, sesuatu yang sudah diketahui oleh audiens. Maksudnya, seperti informasi atau fakta yang sudah umum diketahui oleh audiens, karena dapat membuat audiens merasa bosan atau tidak tertarik karena mereka sudah mengetahuinya. Contoh seperti ketika dalam presentasi tentang sejarah Indonesia, kita tidak perlu membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal itu sudah umum diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, yang tidak diketahui oleh audiens. Maksudnya seperti informasi atau fakta yang tidak diketahui oleh audiens, atau bahkan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Membicarakan hal itu tuh bisa membuat audiens merasa bingung atau tidak mengerti karena mereka tidak tahu. Contohnya tuh seperti dalam presentasi tentang bisnis, kita tidak perlu membicarakan tentang teori fisika kuantum karena hal itu tidak relevan dengan topik atau keluar jalur gitu bahasanya. Oke, setelah mengetahui sedikit tentang public speaking dari apa yang sudah tadi aku jelaskan, pesan dari aku, manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum dengan sebaik-baiknya ya. Oke, segitu dulu aja video aku hari ini. Pantengin terus akun aku karena di video-video selanjutnya bakal ada materi-materi seru lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.